Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Dan yuk, sekarang kita ngobrolin tentang Kamen Rider dan rasa visual yang mereka tampilkan. Bagaimana ini kemudian menjadi sebuah hal yang penting terkait sejarah mereka juga dan sejarah kita sebagai fansnya juga gitu. Kami di sini membagikan sebuah sudut pandang dari beberapa artikel yang kami baca. Kami mengutip dan membagikan sebuah proses dan bagaimana cara kerja kru produksi dari Toei Ishimori dalam mengubah cara pandang mereka mengenai proses merekam Kamen Rider dari waktu ke waktu. Tepat pada tahun 70-an, program televisi dalam budaya yang ada direkam dengan menggunakan kamera film pada masanya. Periode ini dikenal sebagai eranya film. Namun dengan munculnya video camcorder, setelahnya program berita dan juga variety show lalu mulai beradaptasi dengan kamera video. Era setelah perubahan ini dikenal sebagai eranya video. Meskipun beberapa program mengganti peralatan kamera mereka, tetapi drama teruslah direkam dalam format film untuk mendapatkan tampilan yang sinematik. Ini termasuk Sang Universe Kamen Rider. Kamen Rider awalnya dibuat dalam sebuah media film 16mm selama era film. Bagian acaranya difilmkan dalam format RED 24 frame per second. Sedangkan adegan aksi karakter difilmkan dalam format 22 frame per second. Mengubah frame rate ini berpengaruh terhadap kecepatan yang akan dihasilkan. Di era video terbaru masa itu, kru produksi bereksperimen dengan berbagai metode. Seperti mengubah kecepatan rana kamera karena pengambilan gambar berkecepatan tinggi tidaklah memungkinkan saat itu. Sayangnya berimbas juga pada hasilnya. Gambar jadi tidak rata dan proses editing mau tidak mau seperti berombak. Dan acap kali terlihat sangat kacau. Dan selama program televisi berjalan, proses pengiriman hasil rekaman ke stasiun penyiaran membutuhkan media video untuk saling terkait. Tim penyusun membutuhkan format lain yang menggunakan metode berbeda dalam hasil gambar mereka. Video progresif yang diperlukan untuk digabungkan dengan proses CG komputer. Sebagai sebuah solusi, mereka harus mencampurkan format video yang berbeda-beda ke sana. Kita tidak bisa berkata gitu bahwa kesederhanaan media membuat hasilnya seperti itu. Ya, tidak. Seiring waktu berjalan, hasil media saat itulah yang terbaik yang bisa dilakukan kala itu. Dan hal itu sedikit demi sedikit membuka ranah citra perfilman dalam aspek tokusatsu ke arah yang lebih populer, yakni Kamen Rider. Sering berjalannya waktu, adaptasi memang faktor wajib dalam hal apapun. Gunanya apa? Agar kita tetap hidup. Era film menuju era video, bergeser lagi menuju era digital, terus melaju sampai hari ini. Set kamera film digital di tahun 2000-an terlihat jauh lebih proper bila dibandingkan dengan kamera yang digunakan jauh sebelumnya. Di sini kita tidak bisa dan tidak harus membandingkan hasil mereka dengan sedikit kemajuan mungkin di perfilman barat. Ini adalah ranah Kamen Rider. Dan kamera film digital di era milenium awal memiliki resolusi yang cukup baik dan jangkauan dinamis yang cocok untuk produksi film. Terlebih aksi yang penuh dengan muatan yang khas. Namun kecepatan frame tidak berbeda dengan kamera video yang merekam dalam format 30 fps. Ini berbeda dengan format 24 fps yang digunakan dalam pemutaran film. Selain itu mereka tidak cocok untuk merekam adegan aksi dengan cepat karena tidaklah memungkinkan saat itu untuk mengubah gerakan apapun melalui perubahan kecepatan gaya potret. Meski harus turun frame rate, ya kala itu sih nggak apa-apa demi terus melaju. Dan selanjutnya tahun demi tahun berlalu, variable frame rate ataupun VFR menjadi hal lumrah dengan dirilisnya divisi Pro HD Camera Recorder. Fitur ini memungkinkan merekam kecepatan frame yang dapat berubah secara aktif selama proses video berlangsung. Kemungkinan syuting dalam proses settingan 60 fps bisa digas dengan halus kala itu. Dan ini sangat menarik kita lihat bagaimana ini adalah hal yang sangat diperhatikan untuk kru film Kamen Rider kala itu. Vericam AJ HDC 27F pertama dirilis pada Februari tahun 2002, sekarang disebut sebagai 27F. Ini yang menghasilkan versi movie dari Kamen Rider Vice Paradise Lost. Dan ini adalah hasil yang sangat positif, keren kan? Lanjut lagi pada tahun 2010, proses perekaman kamera lalu digarap pada P2 HD AJ HPX 2700G yang dirilis dan dibekali sistem P2 kemudian digunakan sebagai sistem kamera data. Setelah itu, kartu P2 ini digunakan untuk pengeditan offline dan juga online. Vericam 35 juga diadopsi seiring perkembangan zaman menuju era 4K.
Selanjutnya, selama serial Kamen Rider Drive di tahun 2015 berlangsung, media Vericam 35 dan juga Vericam HS digunakan untuk memotret material komposit dalam format 4K. Namun sebagian besar pembuatan film Kamen Rider terdiri dari adegan aksi yang mengharuskan pengambilan gambar dilakukan dengan sangat maksimal. Disitulah Vericam LT masuk. Kamera ini mampu merekam 10 bit dalam format 2K. Jenis perekaman ini memungkinkan pengambilan variatif yang sangat beragam dan lebih banyak warna yang masuk. Dan media ini menghasilkan rekaman yang jauh lebih bersih. Ia mampu merekam hingga 240 fps. Dua model LT menjadi dua buah kamera utama dalam proses syutingnya. Dan tahun demi tahun terus saja mengalami peningkatan dalam hal gambar. Vericam ini telah menjadi sistem kamera terpenting untuk proses produksi Kamen Rider sejak diluncurkannya produk ini. Memanfaatkan sepenuhnya variabel frame rate dan memotret dalam 22 fps untuk pembuatan karakter bergerak sedikit lebih cepat. Proses shoot Kamen Rider Zero One ini dengan kecepatan yang lebih baik seperti 21 dan juga 22 fps, perbedaannya sih hanya 2 frame, namun dapat membuat adegan aksi yang jauh lebih cepat. Dan efeknya dapat ditinjau dengan baik juga di sini. Ada kalanya kru film Kamen Rider ingin memiliki kecepatan yang jauh lagi lebih tinggi dan menguji pengambilan gambar dalam format 18 fps contohnya. Memang gitu, meski tidak ada perubahan teknis besar dalam pembuatan film dalam kurang lebih 5 tahun terakhir ini, tetapi jumlah variatif proses syuting dan proses editingnya telah jauh lebih pesat karena perbaikan besar dalam alur kerja sama tim. Ini penting gitu, penting bagi kita sebagai fans Kamen Rider untuk mengetahui media dan juga citra serta lika-liku visual dari Kamen Rider seperti apa prosesnya. Saat ini Kamen Rider berjalan dengan gagah sejak tahun 1971 sampai saat ini ya. Rider teruslah berjalan dengan pergerakan gambar modern yang mengikuti kesannya. Dan kesannya juga penuh dengan kecintaan semua orang. Kamen Rider bukan lagi sekedar penggambaran orang yang berubah menjadi seorang pahlawan, namun lebih jauh lagi, dia adalah sebuah budaya, bagian luhur dari sebuah visual yang dicintai oleh banyak orang. Film, video, dan gambaran nyata telah menjadi kata tengah dari Kamen Rider. Bukan hanya dicintai warga Jepang, tapi seluruh dunia yang hidup dan bertumbuh bersama Kamen Rider itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Kamen Rider ini penuh kenangan banget kan dengan visual-visualnya. Tahun demi tahun menciptakan kenangannya tersendiri dengan gambaran visualnya. Momen apa yang kalian rasa dan juga kalian ingat dari Kamen Rider beserta gaya gambarnya? Coba tulis di kolom komentar.